Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat manusia mempunyai batas hidup di dunia, maka tak kala sampai batas itu, 1 detik saja tidak dapat dimundurkan dan 1 detik saja tidak dapat dimajukan. Wahai saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang menangisi jenazah kita, akan ada orang yang memandikan jenazah kita, akan ada orang yang mengkafankan jenazah kita, akan ada orang yang mengusung jenazah kita, dibawakan ke dalam masjid ataupun ke surau, diletakkan di paling depan. Apakah ini individu ataupun tidak? Apakah semasa hidupnya kita sering ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah? Apakah semasa hidupnya kita sering ke surau untuk melakukan ibadah kepada Allah? Maka yakin dan percayalah, pada hari itu kita akan dibawakan ke dalam masjid ataupun ke surau. Lalu jenazah kita disolatkan. Setelah jenazah kita disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda. Itulah kendaraan yang terakhir yang membawakan kita untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Apakah semasa hidup kita mempunyai mobil mewah yang kita banggakan? Mobil yang harga 300 juta, 600 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan lebih. Rumah mewah yang kita punya, yang kita agung-agungkan, istri ataupun suami yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa di saat itu adalah kain kafan yang melekat daripada kita dan amal yang kita punya. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamallahu nisa'u aw rijalu ala aqnakihim fa in qalat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni fa in qalat ghayra salihatan qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha walau sami'a kulla syai'in illa al-insan la sahika." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika jenazah sudah berada di atas pundak saudara marahnya, jenazah itu akan berteriak. Apa teriakannya? Fa in qanat salihatan. Maka ketika itu jika dia adalah orang yang senang berbuat amal soleh, orang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa memelihara hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan Allah, maka dia akan berteriak, qaddimuni qaddimuni. Wahai orang yang mengusung jenazahku, percepatlah bawa aku tempat istirahatanku yang terakhir. Kenapa dia minta begitu cepat untuk dibawakan ke tempat istirahatannya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepadanya bahwa dalam kuburan itu adalah raudatan min riyadil jannah. Kuburannya itu adalah salah satu taman daripada taman surga. Fa in qalat ghayra salihatan. Maka jika itu bukanlah orang yang senang berbuat amal baik ketika hidupnya, dia senang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senang memamerkan auratnya di sosial media, dia tidak mengajarkan anak dan istrinya untuk melakukan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangga dengan memamerkan tubuhnya, maka yakinlah ketika itu dia akan berteriak dengan penuh dahsyat, teriakan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Apa teriakannya? Ya wailaha, cilakalah aku. Aina yadhhabuna biha? Mau kemana aku akan dibawa? Dia tidak, seolah-olah tidak akan menerima kalau bahwa dirinya akan dibawakan ke dalam kuburannya. Karena di kuburannya malaikat azab telah menantinya. Kuburannya itu adalah kufratan min kufarin niran.
adalah salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Na'udzubillah, cuma na'udzubillahi min dzalik. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai jin dan manusia bisa mendengar teriakan jenazah tersebut, seketika itu akan pingsan. Begitu dahsyat teriakannya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhum mauta qala rabbi ji'uni. Ketika seseorang telah meninggal dunia, telah dikuburkan. Setelah dikuburkan, dia akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang telah dikuburkan di dalam bumi itu, di dalam tanah, dia berteriak kepada Allah. Apa teriakannya? Rabbi ji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi. Untuk apa mereka minta kembali ke bumi? Apakah untuk bertemu dengan anak dan istri yang mereka cintai? Tidak. Apakah untuk menduduki jabatan apa yang pernah mereka tepati waktu di dunia? Tidak. Apakah untuk mengurusi segala macam harta yang pernah mereka miliki semasa di dunia? Tidak. Lalu untuk apa mereka minta kembali kepada Allah? La'alli na'malu shalihan ma taraktu. Mereka ingin melakukan amal baik, amal soleh, apa yang mereka lupakan dulu. Mereka ingin melakukan segala macam aktivitas yang berbentuk dengan ibadah, apa yang mereka tinggalkan dulu. Pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita masih gampang untuk melangkah ke dalam masjid. Kaki kita masih bisa menggerakkan untuk ke tempat hal-hal yang berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita masih ringan, kita ayunkan untuk melakukan segala macam hal-hal yang baik. Harta kita, adakah sebagian harta kita infakkan kepada fakir miskin, kepada jalan rumah-rumahnya Allah, pondok pesantren, kita santuni anak yatim piatu, kita memberikan kepada kaum duafa? Maka jika itu kita tidak lakukan, nanti kita akan menyesal, sangat penuh dengan penyesalan. Yakinlah, hari ini kita masih ada di atas tanah. Suatu saat nanti kita akan tanah yang ada di atas kita. Hari ini kita geli dengan cacing tanah. Nanti cacing tanah itu yang akan menggerogoti tubuh-tubuh kita. Persiapkanlah segala hal apapun, selama Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan khususnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.